Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bermalam minggu bersama Cahaya Lestari dan Sobat SMA TV dalam acara podcast kita episode 1. Di sini aku gak sendiri loh, tapi berdua sama seseorang yang dapat menginspirasi kita. Langsung saja aku perkenalkan Kak Jidan Febriansyah. Halo Kak Jidan. Halo Kak Cahya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu. Halo juga Sobat SMA TV ya Kak Cahya aku panggilnya. Iya, oke. Iya. Iya, halo Sobat SMA TV. Selamat malam. Kak Jidan biasanya malam minggu ngapain nih? Kalau untuk saat ini Kak Cahya, aku di rumah aja sih Kak Cahya. Kayak lagi PPKM gitu loh Kak. Ya, betul-betul kita harus mentaati peraturan dari pemerintah. Benar sekali. Nah, Sobat SMA TV, mau tahu nggak nih tentang Kak Jidan yang keren banget lah, pokoknya menginspirasi kita. Nah, sebelum kita kenalan lebih jauh nih sama Kak Jidan, mending kita tahu dulu deh prestasi Kak Jidan nih, yang banyak banget. Yang pertama nih, dia pernah menjuarai satu vlog competition National Economic Festival 2020. Juara satu News Anchor, Duta Inspirasi Nasional Banten 2021, Duta Bahasa Provinsi Banten 2020, Duta Positif Bermedia Sosial Nasional, Pionir Provinsi Banten, Duta Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019, Juara 2 Video Dakwah Challenge Tingkat Nasional 2019, Juara 2 Monolog Tingkat Kota Serang, Juara 3 Lomba Cerita Bahasa Tingkat Kota, dan Juara 3 Lomba Cerita Bahasa Jawa Serang Tingkat Kota Serang. Nah, Kak Jidan, sebelum Kak Jidan dapat prestasi-prestasi ini semua nih, pasti kan kita pernah SMA dulu, SMP dulu. Nah, Kak Jidan boleh nggak sih ceritain tentang masa-masa dulu waktu Kak Jidan sekolah? Oke, baik. Makasih ya Kak Cahya atas pertanyaannya. Jadi gini Kak Cahya dan juga Sobat SMA TV. Dulu aku pastinya kayak pernah loh yang namanya tingkatan SD gitu ya. SD, SMP, dan SMA gitu kan ya. Pasti Kak Cahya juga pernah sekolah gitu kan ya. Iya dong. Sama berapa tahun sih Kak kalau boleh tahu? 6, SD 6 ya? SMP 3, SMA 3. Jadi di total sekitar 12 ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, saat di SD, aku SD-nya deket sama rumah ya Kak. Di SD itu aku orangnya kayak periang. Dari dulu tuh aku udah periang banget Kak. Aku tuh kayak periang dan juga humoris gitu kan dari SD. Terus di SMP nih Kak. SMP aku bisa dikatakan masa yang dimana saat itu adalah masa yang tragis Kak. Wah, kenapa tuh? Iya, tragis banget nih Kak. Kalau aku boleh cerita sedikit nih Sobat SMA TV dan juga Kak Cahya. Jadi saat di SMP aku itu dulu sekolahnya di kayak SMP favorit gitu. SMP favorit yang ada di Kota Serang. Aku nggak berani nyebut sekolahnya, biarin teman-teman sendiri yang cari tahu nih tentang aku gitu kan. Ayo nih teman-teman cari tahu nih sekolah Kak Jidan. Iya, biarin teman-teman aja yang cari tahu. Jadi aku sekolah di SMP favorit gitu. Dan di situ kan Kak Cahya pasti tahu ya, pasti anak-anaknya kayak siswa-siswanya itu kayak dari kalangan anak-anak pejabat gitu kan Kak. Oh iya, kayak kalangan atas lah gitu ya. Kayak orang-orang kaya gitu lah ya, gitu kayak ya you know loh gitu kan, karena sekolah SMP favorit di Kota Serang itu pasti yang masuk juga ya anak-anak yang hedonis, anak-anak orang kaya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di situ aku tuh posisinya kayak aku tuh orangnya orang biasa aja Kak Cahya. Aku tuh orangnya kayak menengah ke bawah lah bisa dibilang, atau menengah pas-pasan lah gitu kan. Hidupnya nggak hedonis, nggak orang kaya banget gitu kan. Aku tuh orang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, di situ aku tuh kayak kelihatannya minder banget di SMP itu. Aku kayak minder banget dengan orang-orang yang ya anak-anak pejabat gitu kan. Nah, selain aku minder gitu kan, mungkin kayak aku tuh nggak ditemenin loh Kak saat waktu SMP. Aku nggak ditemenin sama anak-anak SMP gitu kan.
Kenapa aku nggak ditemenin ya? Karena satu yang tadi udah aku bilangin ya, Beda kalangan gitu ya. satu sisi beda kalangan gitu kan ya, bener banget. Terus satu sisi lagi ada lagi nih Kak, mungkin karena aku tuh dulu androgyni. Kak Cahya tahu nggak androgyni? Apa tuh? Ya, jadi androgyni itu adalah suatu sikap ataupun sifat ya, sifat yang ada di dalam diri manusia, yang dimana sifat ini itu kayak misalkan nih, aku cowok gitu kan, pasti sifatnya harus gentleman gitu kan, atau gentle kan. Cool gitu ya. Harus cool intinya ya. Tapi di situ aku kayak nggak cool, kayak nggak gentle gitu. Kayak ya istilahnya bisa dibilang kayak cowok yang lembek gitu, cowok yang kayak kemayu lah gitu ya. Nah, alhasil dengan itu kan sikap androgyni namanya ya. Jadi kayak ada misalkan Culun gitulah ya Kak. Culun. istilahnya androgyni gitu ya. Ya, jauh-jauh gitu istilahnya culun gitu lah ya. Jadi gitu. Jadi dulu tuh aku culun banget. Dulu tuh aku kayak androgyni banget. Jadi sampai-sampai ketika aku di SMP ini gitu kan, karena aku androgyni, jadi aku kayak nggak ditemenin oleh teman-temanku gitu. Dan bahkan aku kayak mengalami pembulian Kak. Aku sering dibully di SMP Kak. Dibulinya karena kayak gini katanya. Ala katanya, lu tuh katanya cowok katanya, harusnya lu tuh kayak gentle katanya, lu tuh cowok katanya. Kenapa lu nggak bisa main futsal katanya? Lu tuh cowok. Pokoknya yang tentang maskulinitas aku udah alamin di SMP gitu Kak. Iya. Dan selain itu, selain penghinaan maskulinitas ya, aku juga kayak pernah dibully oleh teman-teman ini ya Kak, teman-teman kayak di situ tuh ada teman-teman yang kayak bentuk geng gitu loh Kak. Oh iya pasti sih main geng-gengan tuh pasti ya kita. Iya, jadi di situ kayak ada geng-gengan gitu kan waktu di SMP, dan itu asal Kak Cahya tahu dan teman-teman semua tahu, geng di situ tuh kayak geng cewek. Oh. Yang Terus kayak gimana tuh? geng-geng yang kayak inces-inces gitu kan ya. Nah, di situ aku kayak mengalami pembulian ya. Jadi di situ kayak aku pernah buat salah ya kayaknya sama satu orang yang ada di geng itu ya. Ketika aku buat salah sama mereka, kayak mereka tuh langsung Nyamperinnya tuh kayak nggak nanggung-nanggung, banyakan. Oh. Masalahnya sama satu orang tapi bermasalahnya sama satu geng gitu ya. Iya, jadi istilahnya kayak ada temennya yang punya masalah gitu kan, yang lainnya pada ikut-ikutan gitu, pada ngebelain teman-temannya gitu kan. Alhasil aku di situ kayak dibully terus gitu sama geng itu. Terus juga aku kayak mengalami kekerasan gitu, dan di posisi itu kayak aku tuh kayak aduh, boleh ngomong kasar enggak sih gitu. Boleh ngomong kasar enggak sih Kak Cahya? Boleh unek-unek semuanya. Maaf ya sobat SMA TV, aku kayak kepancing emosi kayak kayak begonya aku kayak nggak melakukan perlawanan sama sekali gitu. Aku padahal di satu sisi aku cowok gitu. Kenapa aku bisa kalah sama anak-anak cewek gitu kan? Begonya aku kayak aku nggak ngelawan sama sekali, bahkan aku kayak dijambak, aku kayak kerahnya ditarik-tarik gitu kan. Terus juga aku kayak HP aku pernah diambil sama si geng itu. HP aku pernah dibajak Facebooknya, sampai-sampai aku nggak bisa masuk lagi di Facebooknya. Itu gila banget, dan pokoknya masa yang paling suram bagi aku waktu di SMP gitu kan. Sampai-sampai aku kayak nggak tahu harus gimana lagi, nggak tahu harus berbuat apa gitu kan. Selain aku pernah dibully di anak geng-geng itu, aku juga kayak pernah dibully juga sama teman-teman kelas aku Kak. Kayak cowok-cowok gitu, pada ya zaman dulu kan kayak zaman yang katanya main bentar-bentaran gitu loh Kak. Oh iya. Nah, aku kayak sering dibentarin gitu sama anak-anak cowok. Aku diem aja tanpa perlawanan. Terus juga aku kayak iya pernah mengalami kekerasan fisik lah gitu. Dan bodohnya aku gak ada perlawanan gitu. Aku kayak hanya pasrah, hanya kayak ya gitu. Udahlah gitu, kayak udah menjadi keseharian dalam kehidupan aku ketika aku sekolah di SMP itu kan. Nah, itu SMP adalah masa yang paling kelam menurutku gitu kan.
Kemudian setelah SMP ya Kak, aku lanjut ke SMA ya Kak ya. Iya, iya. Nah, di SMA itu bisa dikatakan sebagai masanya pembuktian, Kak. Balas dendam dari SMP ya, Kak. Bener banget tuh. Nah, masa pembuktian ya, yang dimana saat di SMA itu aku kayak pengen berubah, aku nggak mau kayak dulu lagi. Zidan yang dulu bukan yang sekarang gitu kan. Kalau kata Tegar, nyanyian Tegar itu kan. Udah di-upgrade, jadi tuh Zidannya udah di-upgrade gitu. Jadi Zidane yang dulu bukan yang sekarang gitu kan. Iya gitu kan. Jadi yang dulu itu Zidane kayak dibully gitu kan di SMP. Di SMA itu Zidane ngebuktiin gitu. Di SMA Zidane ngebuktiin gitu kan. Jadi di SMA itu Zidane kayak ikut organisasi ya. Zidane mulai ikut organisasi banyak banget Kak waktu SMA. Semua diikutin mulai dari OSIS, Pramuka, terus juga PMR, Rohis dan lain sebagainya. Itu di SMA Zidane aktivis banget ya, semua diikutin. Terus, tapi nih ya Kak Zidan ya, maaf motong nih ya, Kak, kan pasti kita punya temen nih dari SMP sama SMA sama gitu. Nah ada nggak sih temen SMP yang dulu suka ngebully juga, terus satu lagi di SMA gitu, ada nggak? Alhamdulillahnya karena SMA ku kelas biasa-biasa aja, levelnya nggak terlalu favorit gitu kan. SMA-nya yang waktu dulu itu masih akreditasinya B gitu kan. Jadi di situ kayak teman-teman yang ngebully aku itu kayak gak ada gitu loh Kak, dan bersih gitu kan. Gitu. Jadi menghindar gitu ya, lebih baik menghindar. Terus mengupgradekan dirinya tuh lebih gitu. Bagus bener. Nah, jadi saat SMA itu kan aku SMA-nya yang biasa-biasa aja teman-teman. Jadi di SMA aku itu kayak akreditasinya masih B. Sedangkan waktu di SMP kan favorit banget gitu kan. Jadi kemungkinan besar yang ngebully aku itu kayaknya anak-anak pejabat gitu kan. Jadi kayak mereka tuh nggak level banget gitu masuk di SMA aku gitu kan. Iya. Nah, mungkin di situ kan aku ikut beberapa organisasi gitu kan, dan juga aku sering, alhamdulillah di SMA itu aku kayak sering diajakin lomba oleh guru-guru aku gitu kan. Nah, disitulah gitu kan aku mulai bangkit. Disitulah aku mulai mengasih pembuktian kepada teman-teman yang ada di SMP aku gitu kan. Nah, ketika itu aku diajak lomba. Nah, di lomba itu aku alhamdulillah sering menjuarai berbagai perlombaan gitu Kak, kayak yang tadi Kak Cahya udah sebutin ya. Aku pernah juara 3 lomba cerita bahasa Indonesia, juara 3 lomba cerita bahasa Jawa Serang gitu, juara 2 lomba monolog gitu. Bahkan aku alhamdulillah juga pernah menjadi perwakilan Provinsi Banten untuk ke nasional Kak. Nah, mewakili SMA, mewakili provinsi untuk berangkat ke nasional di Jakarta gitu kan. Nah, disitulah nih mulai nih Kak Cahya nih, teman-teman SMP tuh ya kan, di situ kan di SMA kan kita udah mulai pakai Instagram ya. Iya. Nah, di situ juga kan kayak aku sering berprestasi gitu kan, aku kayak sering banyak ikut organisasi gitu ya. Jadi aku bukannya sombong ya, jadi di sekolah itu aku kayak dikenal gitu loh Kak, dikenal sama banyak orang. Nah di situ alhasil kan followers aku banyak kan ya, di SMP juga followers aku udah banyak gitu. Nah di situ juga ada haters gitu. Hatersnya itu teman-teman dari SMP Kak. Wih, apa tuh Kak? Masih inget nggak kata-kata yang paling jahat itu apa? Kata-kata yang paling jahat ya, sebenarnya nggak ada kata-kata yang jahat sih, cuman kayak setiap aku upload video ataupun upload foto, pasti teman-teman SMP ku tuh kayak nge-tag teman-temannya gitu loh, kayak weh kata si Jida nih, katanya gitu tuh. Jadi kayak ayo nih kita udah lama nih gitu gak ngebully lagi gitu ya. Kasih tahu gitu ke teman-teman yang lainnya. Iya, jadi iya Kak, jadi kayak teman-teman itu kayak mancing-mancing gitu Kak. Jadi kayak ada provokator gitu kan, kayak nge-tag di Instagram aku kayak ini loh gitu si Jidan loh gitu, ini akunnya si Jidan loh gitu, yuk kita bully yuk gitu. Udah lama kita nggak ngebully gitu kan. Jadi pas waktu SMA itu masih ada sih haters dari SMP gitu kan, jadi kayak ya gitu, jadi provokator buat ngebully aku gitu kan.
Dan di situ kayak aku coba nggak nanggepin, coba nggak ngerespon gitu kan. Alhasil mereka tuh kayak bosan sendiri loh Kak. Capek sendiri ya, kayak nggak diladenin, nggak dapet balasan gitu kan. Mm-mm. Iya, jadi kayak ternyata di situ aku paham gitu. Aku paham bahwa kalau misalkan ada seseorang yang jahat ke kita gitu kan, atau seseorang yang ngebully kita gitu kan ya. Kalau kitanya ngerespon balik, kalau kitanya kayak nanggepin mereka gitu kan, mereka makin-makin Kak. Tapi kalau misalkan kita diemin aja, kita nggak usah ambil pusing gitu kan dengan bulian mereka gitu kan, mereka bakal bosan sendiri ternyata Kak gitu. Jadi seharusnya tuh kita menjadikan nih, dia ngomong apa, kita jadiin, pokoknya nih gue harus tunjukin lagi nih kalau gue tuh bisa gitu ya Kak. Aku malahan ya ketika aku dibully oleh orang-orang gitu kan, aku malahan terus upgrade diri loh Kak, Iya, upgrade iya. diri, upgrade diri untuk menjadi lebih baik dan membuktikan kepada teman-teman yang udah ngejelek-jelekin aku bahwa aku bisa lebih baik daripada mereka gitu kan, gitu. Dan alhasil ya Kak, di SMA itu kan aku sering kayak menjuari lomba gitu kan, terus juga kayak ikut berbagai organisasi gitu kan. Alhasil teman-teman yang di SMP aku itu kayak yang tadinya awalnya ngebully kan, terus juga sering komen di Instagram gitu kan, karena aku sering upload prestasi ya, jadi mereka kayak malu sendiri dan kayak nggak komen-komen lagi gitu kan. Malahan sekarang gitu ya, mereka itu yang dulu ngebully aku itu jadi ghosting loh, ghosting di SG. Jadi mereka kayak sering pantengin SG aku terus gitu, kayak ngelihat daily activity aku gitu tuh. Tapi mereka malu nunjukinnya gitu ya. Gitu. Sebenarnya kayaknya mereka kayak di dalam hatinya ya Kak, yang kayak husnuzon akunya kayak, wih si Jidan nih hebat banget sih gitu. Wih kayak gue dulu udah ngebully dia gitu, tapi dia malahan bisa bangkit gitu kan Kak. Mungkin mereka kayak gitu kan di Malahan pikiran. bisa lebih baik dari gue gitu. Bener banget gitu kan. Dan ya udah gitu kan, aku kayak udahlah ya gitu kan, ya udahlah ya gitu, masa lalu biarlah berlalu gitu kan, dan masa sekarang ya kita terus upgrade diri gitu kan. Nah Ya, itu prinsip aku gitu kan. Nah setelah di SMA gitu kan, SMA udah berlalu, alhamdulillah nih aku masuk UIN Banten kan ya Kak, bareng Kak Cahya juga nih tentunya gitu kan. Aku masuk UIN Banten tahun 2019 ya. Aku itu masuk dari pendaftaran UMPTKIN. Nah, di tahun 2019. Nah, ketika aku masuk UIN Banten ya, di situ juga ada dinamika loh, Kak. Wah, apa tuh? Drama apa lagi nih? Aduh, hidup Gimana lagi nih? Gimana? Iya. Jadi saat pertama aku masuk kuliah ya, ini dramanya bukan tentang pembulian nih Kak. Ada lagi drama yang lain. Apa tuh drama apa lagi nih? Tapi bukan drama-drama yang kayak di TV-TV kan? Tenang Kak, bukan drama Korea yang bucin-bucinan gitu, bukan. Drama yang kayak gimana nih? Oke, jadi dramanya gini Kak, ketika aku the first time mulai masuk kuliah ya, nah di situ aku kayak ada ini, kayak ada apa ya istilahnya, kayak nggak setuju gitu, ada orang tua nggak setuju untuk aku kuliah gitu kan Kak. Nah di situ aku tuh kayak seneng kan ya, aku seneng kuliah, tapi satu sisi orang tua nggak seneng gitu aku kuliah gitu kan. Kenapa? Karena jujur ya, kalau boleh jujur itu kan, orang tua aku kayak gini katanya, udah Dan katanya, kamu itu katanya harusnya ngegantiin bapak kamu tuh harusnya kerja katanya, soalnya katanya bapak kamu tuh udah tua gitu, maksudnya udah waktunya istirahat gitu kan, kasihan gitu kan, harusnya kamu gantiin bapak kamu katanya. Terus juga katanya ada lagi kata mamah ya, katanya gini katanya, oke, kamu boleh kuliah, tapi kamu bisa dapat beasiswa katanya. Kalau misalkan kalau misalkan kamu nggak dapat beasiswa katanya, udah kamu jangan terus ya katanya, gitu loh Kak. Dan di situ kayak aku tuh serba salah gitu, itu gimana gitu ya, aku udah keterima di UMPTKIN gitu, tapi di satu sisi orang tua aku nggak setuju gitu, aku bingung banget di situ.
Dan ketika itu ada pendaftaran beasiswa bidik misi dulu ya. Nah, Oh iya, bidik misi. iya, pas masuk kuliah itu ada pendaftaran bidik misi. Nah, aku udah ngelewatin semuanya ya, kayak persyaratan udah lolos pemberkasan alhamdulillah gitu kan. Terus juga aku kayak lolos interview gitu. Tapi ketika aku interview ya Kak, aku gagal di tahap final. Karena? Aku gagal di tahap final karena mungkin ada beberapa nilai ataupun poin yang aku tidak mencukupi gitu kan. Nah, di situ aku gagal dan di situ aku kayak tambah sedih dong. Aduh gimana Turun nih? lagi ya. Aduh gimana nih gitu kan. Pasti orang tua gue kayak nggak boleh kuliah dong gitu kan karena gue nggak dapat beasiswa gitu kan. Alhasil ketika yang gagalan bidik misi kan pasti kayak ada penurunan UKT ya Kak. Iya betul. Dan alhamdulillah untungnya aku dapat UKT kecil Kak. Oh, grade pertama apa kedua? Grade kedua kayaknya Kak, 1.400.000. Oh iya. Nah, itu aku dapat UKT ya lumayan, masih orang tua masih sanggup bayar gitu kan, 1.400.000 gitu kan. Alhasil di semester pertama itu aku disetujuin, aku di-approve oleh orang tua aku gitu kan untuk kuliah. Dan di situ suatu kebanggaan banget gitu, mama setuju, terus juga bapak setuju aku kuliah gitu kan. Dan di situ kayak aku bersyukur banget gitu tuh. Dan walaupun ya kalau boleh jujur nih Kak, iya, saat semester pertama itu uang buat bayar kuliah itu orang tua aku itu sampai pinjem loh Kak. Oh, ke tetangga atau ke saudara? Tetangga, udah kayak bisik-bisik tetangga aja ya Kak. Iya, jadi minjem uangnya itu ke saudara, ke uwa aku. Ya, jadi orang tua aku tuh minjem uang tuh ya, yang untuk bayar UKT itu kan ya. Dan alhamdulillah aku bisa lanjut kuliah. Aku seneng banget gitu kan. Nah, kemudian setelah semester 1 berlalu ya Kak, pasti naik ke semester 2 kan ya. Ya. Nah, di semester 2 itu alhamdulillah ya Kak, di situ ada pembukaan beasiswa lagi. Pembukaan beasiswa dari Basnas Provinsi Banten. Nah, di situ aku daftar dong, gercep gitu kan. Dan di situ juga alhamdulillah jurusan kita KPI itu approve banget atau welcome banget gitu untuk beasiswa Basnas. Alhasil aku ikutan. Nah, ketika itu aku ikutan daftar beasiswa Basnas ya. Semua persyaratan itu penuh perjuangan banget ya. Penuh perjuangan banget, mulai dari mengurus SKTM atau surat keterangan tidak mampu ke kelurahan gitu kan. Terus juga mulai mengurusi yang namanya SK surat keterangan baik ya. Terus juga minta surat surat bahwa mahasiswa ini aktif gitu ya di jurusan aku gitu kan. Terus juga ya pokoknya perjuangan banget untuk mendapatkan beasiswa Basnas Provinsi Banten. Kayak aku tuh bolak-balik tangga Fada ya. Tahu sendiri kan Kak Cahya, tangga Fada itu ada 2 kali gitu kan ya. Iya, Capek banget itu Kak. Aku bolak-balik 10 kali, bayangin. Buat mengurusi berkas. Aku kayak bolak-balik beberapa kali buat ngurusin berkas itu ya untuk beasiswa. Dan alhamdulillah akhirnya di semester 2 ini aku keterima di beasiswa Basnas Provinsi Banten Kak. Wih, keren. Nah, terus nih ya, kalau udah masuk ke mahasiswa nih, kenapa sih Kak Jidan tuh lebih milih jurusan KPI gitu? Apa nggak jurusan-jurusan yang lain gitu? Apa sih alasan terbesarnya milih KPI? Oh iya, aku lupa bilang ya, aku kenapa sih gitu masuk jurusan KPI ya, bener banget. Jadi aku pengen banget nih ngambil jurusan KPI karena waktu di SMA itu aku kayak seneng gitu loh Kak, kayak jadi MC, sering banget jadi MC di SMA juga gitu, sering jadi MC. Terus juga kayak aku lebih melatih public speaking aku di SMA gitu, kayak aku seneng ceramah, aku seneng pidato, aku seneng
MC, pokoknya yang berbau-bau public speaking aku seneng banget gitu kan Kak di SMA gitu kan. Dan alhasil di situ kayak aku tertarik banget ya gitu buat masuk komunikasi gitu, apalagi komunikasi dan penyiaran Islam gitu kan. Nah, alhasil disitulah yang menjadi gairah ataupun motivasi aku untuk masuk di KPI gitu, karena atas dasar di SMA dulu gitu Kak, hobi Karena udah atau ngerasa passionnya. basicnya tuh udah ada gitu ya. Iya, basicnya udah ada gitu kan. Dan di situ aku kayak pengen masuk jurusan komunikasi gitu kan. Tapi kayak kasih di sini kayak yang ada ininya apa sih, yang ada Islamnya gitu Kak, supaya aku dapat ilmu dunia dan aku juga dapat ilmu akhirat gitu loh Kak. Betul banget tuh teman-teman. Makanya jangan lupa masuk ke jurusan KPI. Nah, kan Kak Jidan nih rumahnya di Serang nih. Nah, Sobat SMA TV mau tahu gak nih rumahnya Kak Jidan? Nih, jadi aku kasih tahu nih ya. Ini betul gak nih Kak Jidan aku tebakannya? Jadi rumah Kak Jidan itu di Taman Banten Lestari Blok G16A nomor 7. Betul nggak? Wah, bener banget nih, hebat banget nih Kak Cahaya nebaknya. Wah, Nah, kan Sobat TV udah aku kasih tahu nih. Jadi jangan lupa mampir ke rumahnya Kak Jidan. Kan boleh. boleh aku welcome banget ya. ya kan rumah Kak Jidan di Serang nih. Nah itu tuh jadi alasan terkuat Kak Jidan gak sih masuk ke UIN Serang ini, atau sebenarnya tuh dulu tuh Kak Jidan pengennya masuknya ke UIN-UIN yang lain gitu, kayak UIN yang di luar kota gitu, atau emang udah niatan pengennya tuh di UIN Serang aja gitu? Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya aku tuh pengen banget masuk UIN Jakarta ya. Karena ya tahu sendiri lah ya gitu kan, lumayan bagus juga untuk pengajarannya gitu kan. Tapi di satu sisi aku kayak terhalang juga oleh orang tuaku. Jadi orang tuaku itu kayak aku tuh lebih setuju katanya kuliahnya yang deket-deket aja katanya. Udah dan katanya jangan jauh-jauh katanya. Nanti kalau kamu jauh-jauh nanti hidup di sana itu gimana gitu kan. Dan alhasil aku kuliahnya yang deket-deket gitu Kak, karena atas dorongan orang tua juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya ya Kak. UIN di mana aja yang penting niatnya kan. Betul kan? Iya. Sebenarnya ya aku dulu mikirnya kenapa gitu, pengen masuk UIN Jakarta karena bagus segala macamnya. Sebenarnya kalau sekarang kita lihat ya Kak Cahya, sama aja sih pengajarannya gitu kan. Bahkan UIN Banten juga kayak bagus gitu kan. Apalagi sekarang KPI udah jadi A gitu loh Kak. Akreditasi A dong. Mantap banget gitu kan. Betul. Cuma Iya. beda di ya paling ya kita pandang pakai mata mah kelihatan lah dari gedung ya kan. Gitu doang sebenarnya mah. Kalau soal pelajaran mah ya tergantung balik lagi ke kita sebagai mahasiswa mau belajar atau enggak gitu. Iya bener banget Kak Cahya gitu loh. Nah, Kak Jidin nih kan dulu SMA sebagai ya kalau di mahasiswa bilangnya aktivis ya, ikut OSIS segala macam. Nah, kalau di mahasiswa sendiri nih kalau udah masuk kampus, Kak Jidin nih apa sih aktivitasnya gitu sebagai selain sebagai mahasiswa yang belajar gitu, yang kan mahasiswa tuh pasti terikat sama organisasi. Nah, organisasi apa sih yang Kak Jidin ikuti? Oke Kak Cahya. Jadi karena jiwa organisatoris ya Kak Cahya dari SMA ya. Ya. Nah, jadi di kuliah juga kayak lanjut gitu loh, jiwa organisasinya ada di dalam hati aku gitu kan. Dan alhasil di tahun 2020 aku ikut organisasi internal yaitu HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan gitu kan Kak. Ya. Nah, terus juga di tahun 2020 juga alhamdulillah sih Kak, aku juga kayak ikutan yang namanya Duta Bahasa Provinsi Banten Kak. Di tahun 2020. Nah, terus selain itu aku juga kayak aktif banget di beberapa komunitas-komunitas gitu, baik komunitas yang ada di internal kampus maupun komunitas-komunitas yang ada di eksternal kampus. Kalau komunitas yang ada di internal kampus Kak, kita semua tahu ya teman-teman, kalau di internal kampus terutama di KPI itu ada yang namanya komunitas dakwah ya. Ya. Nah, aku ikut di komunitas dakwah. Terus juga aku pun ikut di komunitas TV.
Nah, gitu Kak. Nah, Iya. iya, tahun 2020 aku ikut komunitas tersebut. Terus selain itu, di tahun 2021 nih Kak, yang masih anget ya Kak. Eh, aku di tahun 2021 itu alhamdulillah kayak mendirikan founder gitu loh Kak. Mendirikan organisasi Kak. Oh, organisasi apa tuh? Nah, alhamdulillah aku mendirikan organisasi dan aku sebagai foundernya gitu kan. Namanya Madani Youth Movement. Apakah namanya? Madani Youth Movement. Apa tuh? Itu lebih apanya? Oke. Jadi aku sedikit spill ya tentang Madani Youth Movement. Jadi Madani Youth Movement ini adalah sebuah wadah untuk pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Banten terkhusus dan terutama yang ada di Indonesia. Jadi Madani Youth Movement ini bergerak di bidang pendidikan dan juga di bidang sosial, Kak. Jadi di Madani Youth Movement sendiri kita menampung pemuda-pemudi Banten yang mau menjadi relawan, yang mau menjadi relawan kebaikan gitu kan, yang mau mendapatkan pahala gitu kan istilahnya. Nah, jadi kita itu gerak di bidang pendidikan dan sosial. Nah, pendidikan ini kita biasanya melakukan pengajaran di desa-desa terpencil Kak gitu kan, yang ada di Provinsi Banten. Terus juga kalau di bidang sosialnya kita biasa kayak melaksanakan bakti sosial gitu Kak di lingkungan masyarakat atau di desa-desa terpencil juga gitu kan. Terus karena sekarang ini sedang mengalami pandemi ya Kak, PPKM juga gitu kan. Alhasil Madani Youth Movement ini nggak bisa gerak di lingkungan langsung gitu, yang nggak bisa nggak bisa ngasih langsung gitu ya Kak. Nggak bisa ngasih langsung. Nah, paling nih di Madani Youth Movement sendiri kita geraknya kayak di online, kita memanfaatkan digitalisasi. Nah, kita gerak di online, kayak kita sering mengadakan webinar Kak. Mengadakan apa Kak? Mengadakan webinar gitu loh Kak. Kayak semacam kajian-kajian aja gitu ya? Kita kayak di Madani Youth Movement itu mengadakan webinar yang dimana pemateri-pematerinya itu kita mendatangkan dari pemateri-pemateri yang udah luar biasa dan juga yang udah berkompeten gitu di bidangnya. Kayak contohnya nih Kak, aku pernah mendatangkan pemateri dari mahasiswa Dubai gitu. Ya, terus juga aku kayak pernah ngedatangin dari mahasiswa Cina. Keren-keren banget itu mah Kak. Bahkan aku juga kayak pernah ngundang dari yang kementerian gitu, terus kayak pernah mengundang presiden mahasiswa dari Untirta gitu kan, dan lain sebagainya gitu Kak. Nah, kalau misalnya kita pengen masuk gitu sebagai relawan juga, itu tuh harus mahasiswa doang atau kayak masih derajat SMP SMA juga bisa masuk Kak? Ya, untuk saat ini di Madani Youth Movement sendiri kita masih geraknya khusus mahasiswa. Jadi bagi teman-teman mahasiswa nih yang mungkin kayak sehari-harinya kayak rebahan terus gitu kan, kayak bosen, rebahan. kayak bosen, gak produktif gitu ya Kak. Teman-teman bisa join aja gitu, kita join di Madani Youth Movement, dan kita di Madani Youth Movement ini kayak lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu Kak. Wah tuh Sobat TV, jangan lupa masuk ke Madani Movement. Gratis nggak nih Kak? Gratis nggak nih? Kesannya kayak promosi juga ya. kan ini tuh apa kebaikan daripada kita ngisi PPKM ini dengan main HP, tiduran, kan lebih baik ikutan yang bermanfaat juga untuk diri sendiri gitu kan. Iya bener banget ya. Gak apa-apa teman-teman, aku welcome banget ya sama teman-teman yang mau join di Madani Youth Movement. Nanti teman-teman bisa chat aku aja ya teman-teman gitu kan. Nanti Kak Cahya spill nomor nggak nih? Oh ya, boleh. Mau siapa nih yang sebutin, aku atau Gide nih? Instagram aja kali ya? Instagram aja kali ya. Boleh. Aku sebutin nomor WA aja nih ya. Sobat TV jangan lupa catet nih. Siapin pulpennya. Nih aku sebutin nomor WA-nya Kak Jiden. 0898 1043 531. Nah, jangan lupa Sobat TV di save.
Dan mau IG-nya juga boleh banget dong. Apa sih yang nggak boleh buat Sobat TV semuanya? Jangan lupa nih follow IG-nya Kak Jidan. Apa nih Kak namanya apa nih? Aduh, Kak Cahaya jadi malu deh. Kita lagi disuruh follow. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa mutualan di IG. Teman-teman bisa follow IG aku Febrian_Zidan. Atau teman-teman juga bisa ngepoin nih akun organisasi yang aku buat nih. Teman-teman bisa langsung mengunjungi halaman yang ada di Instagram ya, Madani Youth Movement. Nah, tuh Teman-teman Sobat bisa lihat tuh. Jangan lupa dikepoin, nggak apa-apa. Ini mah nggak apa-apa. Nggak ada yang marah ya Kak, nggak ada yang marah. Gak ada, selalu aja. Jadi yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok bisa nih gabung. Siapa tahu kan nemu jodohnya. Di Madani Youth Movement ya. Lagi bagi-bagi sembako, tiba-tiba nemunya jodoh. Iya. Jadi malam minggunya tuh nggak sepi kayak kalian nih. Sobat TV ngedengerin podcast ini sendirian atau sama doinya? Aduh, sama siapa nih? Sama siapa nih kalau boleh tahu bagi-bagi dong. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal malam minggu nih Kak. Iya. Biasanya juga kami di Madani Youth Movement ya Kak, kayak sering ngadain ini loh Kak, seminar-seminar gitu. Nah kita tuh ngadain seminarnya itu setiap malam minggu Kak. Wah, jadi kalian yang nggak punya pacar, ayo daripada tidur lebih baik kita asah otak kita. Dengan ikut seminar ya dari Madani Youth Movement ya. Iya betul, kan nambah-nambah juga. Ya kita lanjut ya Kak. Oke nih, mungkin, kayaknya kita harus mengakhiri podcast ini nih Kak Jidan. Ya sayang sekali. Tapi tenang, sebelum kita tutup nih ya podcast ini, boleh dong Kak Jidan bagi motivasi atau moto hidupnya yang dipegang tuh apa sih bisa sampai sehebat ini gitu? Oke, siap. Kalau kita berbicara mengenai motivasi ya Kak Cahya ya. Iya. Aku tuh anaknya bisa dibilang anak ambisius ya Kak. Jadi setiap aku berhasil dalam suatu hal, aku kayak nggak mudah berhenti gitu, nggak mudah puas dengan sesuatu gitu kan. Terus mencoba gitu. Dan itulah kunci kesuksesan teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini sedang mengalami hal yang, misalkan teman-teman lagi ada lomba nih, teman-teman berhasil gitu kan menjuari lomba tersebut gitu kan. Teman-teman jangan terlalu puas dengan capaian itu gitu. Tapi teman-teman harus terus mencoba, terus kayak mengasah lagi skillsnya gitu kan. Karena dengan hal itu teman-teman bisa kayak jiwa gairah semangat dalam menjalani hidupnya itu kayak ini loh, kayak menggebu-gebunya ada gitu di dalam diri gitu loh. Terus juga nih pesan untuk aku, untuk teman-teman semua dari aku gitu kan. Teman-teman ini janganlah jadi mahasiswa yang ini ya, yang rebahan terus gitu kan ya. Ya kalau katanya mah kuliah pulang gitu kan. Bener banget. Teman-teman jangan jadi mahasiswa rebahan, karena ya kita tahu teman-teman gitu kan, kita ini mengalami yang namanya pandemi gitu kan, dan semuanya serba online gitu kan. Teman-teman gimana mau dapetin ilmu lebih dalam lagi kalau teman-teman aja kerjaannya rebahan terus gitu kan. Jadi yuk mulai sekarang kita bangkit teman-teman, kita lawan rebahan teman-teman ini, kita mulai lakukan kegiatan-kegiatan positif. Contohnya gampang Kak Cahya. Contoh hal-hal positif yang harus pertama kali dilakukan itu mudah sebenarnya. Teman-teman bisa melakukan hal itu di rumah gitu, kayak contohnya membantu orang tua gitu kan. Terus teman-teman coba masak-masakan gitu kan. Terus juga belajar masak ya. Bener banget. Terus juga teman-teman boleh kayak usaha online shop gitu kan. Daripada rebahan terus nggak dapet apa-apa gitu kan, hahaha main HP gitu kan.
lebih baik teman-teman melakukan hal-hal positif yang tadi udah aku sebutin tadi gitu kan. Terus Kak Cahya, pesan lagi nih untuk teman-teman nih. Yuk teman-teman, kita jadi mahasiswa yang berperan, bukan mahasiswa yang baperan. Terima kasih. Terima kasih Kak Jidan atas apa ya dinamanya motivasi, atas cerita hidupnya yang ya keren banget lah, dari masa terpuruknya, dari masa senengnya, sedihnya, semuanya pasti kita akan ngelaluin semuanya. Tapi ya itu benar kata Kak Jidan tadi, kalau di saat kita lagi ada di bawah nih, kita tuh nggak boleh ngerasa kayak udahlah, gue udah jatuh nih, udah direndahin, udahlah, ya udah begini gitu nasibnya. Jangan kayak gitu, betul kata kejadian tadi, kita harusnya tuh mengupgradekan diri kita tuh jadi lebih baik lagi, nunjukin ke teman-teman yang udah ngebully kita itu bahwa kita tuh bisa gitu. Jangan cumanya pasrah sama keadaan, tapi kita tuh harus melawan, karena takdir itu bisa berubah. Yang semua tuh bisa berubah kecuali kematian. Jadi ayolah gitu semuanya kita ikutin, apalagi di masa pandemi ini banyak banget sebenarnya kalau kita pikirin tuh banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil. Dari tadi bener jualan online, bantu orang tua, belajar masak, itu termasuk hal-hal positif daripada tiduran, nungguin masuk kuliah gitu kan, udah nyiapin semuanya, padahal mah ya udah jangan ditungguin gitu, ayo aja semuanya tuh terus aja nge-backup gitu semuanya, biar kita tuh jadi manusia yang berguna. Bener banget. Iya Kak, terakhir nih Kak, boleh nggak sih? Boleh. Aku kayak greget banget nih mau nyampein ke teman-teman semua nih. Oke, pesan aku terakhir banget nih, teman-teman, ayolah jangan mudah insecure. Ya, tolong banget teman-teman jangan mudah insecure, karena yang aku lihat belakangan ini dari teman-teman deket aku, itu tuh banyak teman-teman deket aku tuh yang kayak insecure banget itu dalam suatu hal tuh atau sama orang lain gitu. Di sini aku pesan banget ke teman-teman yang mendengarkan, tolong jangan insecure. Ayolah, come on lah gitu. Teman-teman ini punya hal-hal yang lebih baik daripada yang lain. Teman-teman itu punya kemampuan sendiri gitu. Teman-teman juga mempunyai kualitas diri yang mungkin orang lain nggak punya gitu kan. Jadi ayo teman-teman itu ini loh gitu, teman-teman itu baik loh, teman-teman itu punya hal yang luar biasa loh di dalam diri gitu. Hanya teman-teman belum mengetahui hal itu gitu. Jadi mulai dari sekarang, ayo teman-teman jangan insecure. Pesan aku jangan insecure ya. Tapi malahan teman-teman itu harus bisa mengupgrade diri. Teman-teman harus pede dengan yang sekarang dimiliki oleh teman-teman gitu kan. Dan teman-teman lakukanlah dengan keyakinan teman-teman itu bahwa saya bisa gitu kan. Never give up dan you can do it. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Nah, makasih banget ya Kak Jidan udah mau nemenin malam minggu kita. Ya, semoga aja malam minggu kita nggak sepi. Oke. Terakhir nih ya dari aku, betul banget, jangan insecure, harus bersyukur dan harus melihat semuanya itu dari dua sudut, jangan dari satu sudut aja. Oke. Sampai jumpa semuanya. Salam dari Celestari dan Sobat SMA TV dalam acara podcast kita episode 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.